Sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Kami saatnya mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong Bapa supaya kami boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, dan semakin mengasihi Tuhan Yesus, dan juga mengasihi sesama kami lebih sungguh lagi ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu sebuah panti asuhan dikejutkan oleh penemuan seorang bayi yang ditaruh di depan panti asuhan tersebut. Ada seorang anak bayi yang menangis karena ada seorang tua yang menaruh anak di depan panti asuhan tersebut. Orang-orang panti asuhan itu tergerak oleh belas kasihan, kemudian mereka membawa bayi itu dan dibawa ke panti asuhan untuk dipelihara. Anak-anak itu menjadi seorang anak yang seperti anak yatim piatu yang tidak punya bapak dan tidak punya mama. Jadi anak ini menjadi seperti seorang yang malang sekali. Tapi bersyukur ada orang yang mau menjadi seperti orang tua buat anak ini, yaitu para pengelola panti asuhan tersebut. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang mirip seperti ini dialami oleh para murid Tuhan Yesus waktu itu. Sewaktu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, murid-murid itu seperti kehilangan harapan. Seperti kehilangan pekerjaan mereka. Bayangin anak-anak, 3,5 tahun mereka bersama dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang layak dipercaya. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang baik, yang tidak mau meninggalkan muridnya seperti itu. Maka Tuhan Yesus sebelum dia waktu itu disalibkan dan sebelum dia mati atau naik ke surga meninggalkan mereka, Tuhan Yesus pernah bilang seperti ini kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya tidak ketakutan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memang mengatakan, aku akan meninggalkan kamu, tapi tenang saja, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Dia adalah Roh kebenaran. Dia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang dibawa oleh Bang Christian hari ini adalah Roh Kudus adalah penolong yang setia. Nah, Roh Kudus adalah penolong yang setia. Ada beberapa pelajaran yang kita akan pelajari. Ada 3 pelajaran tentang Roh Kudus sebagai penolong yang setia di dalam hidup kita. Yang pertama yaitu Roh Kudus adalah sahabat terbaik buat kita. Minggu yang lalu Tante Novi sudah bercerita bahwa Roh Kudus adalah sahabat kita, ya. Sahabat kita, sahabat yang terbaik. Sahabat yang terbaik, dia sangat baik. Pasti adik-adik semua punya sahabat, punya teman, benar nggak? Di sekolah atau di sekolah minggu, teman adik-adik pasti punya teman. Mereka teman-teman kita itu baik atau enggak? Mereka banyak yang baik ya, tapi mereka bukan sahabat yang terbaik. Karena apa? Teman-teman kita sebaik apapun mereka pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Pernah melakukan yang namanya dosa, pernah mengecewakan kita. Tapi Roh Kudus sebagai sahabat yang terbaik, dia tidak pernah melakukan satu kesalahan pun. Dan dia tidak mungkin melakukan satu kesalahan. Itu sebabnya Roh Kudus adalah sahabat yang paling baik. Maka adik-adik jangan takut-takut datang berdoa sama Tuhan.
dia pasti mau mendengarkan adik-adik. Dia pasti mau menjawab segala doa adik-adik, mau mendengarkan ya. Jadi Roh Kudus adalah sahabat kita yang terbaik. Dan Roh Kudus itu adalah sebenarnya Tuhan Yesus, tapi dalam bentuk roh yang tidak bisa kita lihat. Sama seperti manusia. Manusia itu terdiri dari 3 bagian. Yaitu ini yang bisa dipegang ini, tubuh, kemudian jiwa, akal, pikiran, dan perasaan. Itu jiwa. Kemudian roh. Roh itu di mana? Bisa lihat nggak roh kita? Nggak bisa lihat. Tapi bisa kita lihat buktinya ada roh kita. Yang pertama, coba kita buat tepuk tangan dulu 3 kali. 1, 2, 3. Nah coba, yang bertepuk tangan apa? Tubuh kita. Yang menggerakkan tubuh kita apa? Coba, yang menggerakkan tubuh kita. Roh kita. Nah makanya mayat nggak bisa bergerak karena apa? Rohnya sudah pergi kembali ke surga atau ke neraka kalau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah kemudian yang memberi perintah pada roh kita untuk menggerakkan tangan kita apa? Nah itu jiwa kita. Jadi tubuh, jiwa, dan roh itu satu. Jadi Allah kita itu satu tapi 3 pribadinya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah kita bukan 3, satu tapi 3 pribadinya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, tadi yang pertama kita sudah belajar bahwa Roh Kudus adalah sahabat yang terbaik. Sekarang pelajaran yang kedua, Roh Kudus adalah seperti seorang bapa dan mama buat kita. Ayatnya, ayat hafalan kita minggu lalu. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi adik-adik, yatim piatu itu adalah seorang anak atau seorang manusia yang sudah tidak punya bapa, tidak punya mama karena ditinggal meninggal oleh ayahnya. Nah anak-anak, Roh Kudus itu katanya tidak akan membiarkan kita meninggalkan, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Artinya Tuhan Yesus atau Roh Kudus itu mau menjadi seperti seorang bapa dan seperti seorang mama buat kita, menolong kita, memelihara kita, memperhatikan kita. Kalau bapak mama kita, coba ketika kita ke sekolah, bapak mama kita selalu ingat dengan kita ya. Tapi Roh Kudus itu jauh lebih baik dari bapak dan mama kita. Bapak dan mama kita terbatas untuk menolong kita. Tapi Roh Kudus sebagai penolong yang setia, dia seperti orang tua yang mau memperhatikan, hatinya selalu melekat dengan kita, selalu ada buat kita. Jadi Roh Kudus itu luar biasa ya adik-adik, dia menjadi seperti orang tua buat kita. Itu sebabnya kita menyebutkan ya Aba, ya Bapa, ya lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Jadi Tuhan kita sebut Bapa kita karena memang dialah Bapa kita yang sejati atau orang tua kita yang sejati ya. Senang sekali ya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Allah itu atau Roh Kudus itu seperti seorang Bapa buat kita. Adik-adik, selanjutnya ada pelajaran yang ketiga tentang peran Roh Kudus dalam hidup kita orang-orang yang sudah percaya, yaitu Roh Kudus seperti seorang guru yang sangat baik. Adik-adik, kita punya guru yang baik ya. Guru sekolah minggu ada ya, Pak Christian guru sekolah minggu, Tante Novi guru sekolah minggu, dan ada guru-guru yang lain. Kemudian ada guru kita yang di sekolah. Mereka baik nggak? Mereka baik sekali ya. Tapi mereka pasti bukan guru yang terbaik. Karena apa? Karena ada satu guru yang terbaik, yaitu Roh Kudus. Kenapa guru-guru kita di sekolah bukan guru yang terbaik? Karena mereka bisa melakukan kesalahan. Adik-adik, mereka masih bisa mengecewakan kita. Mereka masih bisa berbuat dosa, adik-adik. Jadi Roh Kuduslah satu-satunya sahabat kita atau penolong kita yang terbaik atau guru kita yang terbaik. Karena dia tidak mungkin melakukan satu kesalahan sekalipun. Dia tidak mungkin mau melakukan sesuatu yang jahat buat adik-adik. Jadi kita jadikan
Roh Kudus itu menjadi seorang guru yang terbaik buat kita. Karena memang benar, dia adalah guru yang terbaik, tidak pernah berbuat dosa. Adik-adik, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik, kita masih belum cakap berbuat yang benar. Kita belum pintar melakukan yang benar. Itu sebabnya kita perlu guru yang terbaik, yaitu Roh Kudus, supaya kita diajar oleh Dia menjadi cakap melakukan yang benar. Contohnya adik-adik, ketika adik-adik disuruh sama mama di rumah, disuruh untuk membuang sampah ke tempatnya. Adik-adik, biasanya kita kadang malas, nggak mau mak, gitu ya. Tiba-tiba ada Roh Kudus di dalam hati kita berbicara, buang sampah pada tempatnya. Taatlah sama mamamu. Jadi dia adalah guru yang terbaik. Dia nggak marah-marah ketika ngajarin kita, dia ajarin kita, ya. Jadi dia mengajarkan kita supaya cakap melakukan kebenaran, supaya pintar melakukan hal-hal yang benar. Ketika kita nanti adik-adik besar nanti, adik-adik lihat orang miskin, lihat orang yang sakit, adik-adik tidak masa bodoh. Karena apa? Ada Roh Kudus yang sudah mengajarin adik-adik dan Bang Christian, sehingga kita mau peduli dengan mereka. Kita menjadi cakap senantiasa, setiap hari kita semakin cakap melakukan apa yang benar, melakukan apa yang baik, dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi ada 3 pelajaran yang kita bisa pelajari hari ini, bahwa Roh Kudus sebagai penolong yang setia, dia memiliki 3 peran. Yang pertama, sebagai seorang sahabat buat kita. Yang kedua, sebagai seperti orang tua buat kita. Kemudian yang ketiga, dia adalah guru yang terbaik buat kita. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Ada pertanyaan dari Bang Christian, nanti dikirimkan di grup WhatsApp kita. Sebutkan, satu saja pertanyaannya ya. Sebutkan 3 peran Roh Kudus dalam hidup orang-orang yang percaya, dalam hidup adik-adik, dan dalam hidup Bang Christian. Sebutkan 3 perannya Roh Kudus yang sudah Bang Christian sampaikan tadi. Kemudian ayat hafalan kita ada di Yohanes pasal 14 ayat 26. Untuk kelas Indria dimulai dari kata Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi untuk Indria sampai di situ saja. Yohanes 14 ayat 26 dimulai dari kata Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Untuk kelas Pratama dan Madya, satu ayat ini dimulai dari kata tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini ayat hafalan kita, dihafal ya adik-adik. Kemudian mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Roh Kudus adalah sahabat terbaik kami, bahwa Roh Kudus seperti seorang bapa dan mama buat kami, dan juga sebagai guru yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kami. Berkati anak-anak kami semua, Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.